Selamat datang kembali. Video ini merupakan video kedua mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan seperti pada judul video, kita akan membahas selektor pada CSS. Nah baik, sebelum kita membahas mengenai selektor pada CSS, kita akan siapkan file latihannya terlebih dahulu. Tepatnya di dalam folder belajar CSS. Di sini kita akan membuat file pertemuan 2 ya, .html. Kita akan buat file baru, klik kanan di area ini, kemudian pilih new, lalu pilih text document. Ini saya blok semua. Kita akan ganti nama filenya pertemuan underscore 2 ya, titik HTML. Ya, jadi ekstensinya kita gunakan HTML ya. Nah, setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Nah, jika muncul dialog box seperti ini ya, tinggal klik tombol yes. Nah, sekarang kita sudah punya pertemuan 2 titik HTML. Lanjut, sekarang kita akan membuat file CSS-nya, ya tepatnya di dalam folder CSS. Klik kanan lagi di sini, kemudian pilih new, lalu pilih text document. Oke, kita blok semua ini. Kita ganti nama filenya style underscore 2 titik CSS. Ya, jadi ekstensi filenya adalah CSS untuk menyimpan style yang terkait dengan CSS. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Ya, klik lagi tombol yes. Nah, sekarang kita sudah punya file style 2 titik CSS yang akan kita gunakan sebagai latihan di pertemuan kedua mengenai belajar CSS. Nah, sampai di sini kita akan jalankan Visual Studio Code-nya ya. Nah, di Visual Studio Code, di sini kita sudah punya pertemuan 2 titik HTML dan style 2 titik CSS. Untuk pertemuan 2 titik HTML, kita akan buat kerangka dasar dari HTML terlebih dahulu, ya tanda seru seperti ini, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Kemudian untuk title-nya ini saya ganti dengan pertemuan 2. Kemudian jangan lupa untuk memanggil style 2 ya titik CSS. Di sini kita akan gunakan atribut link, lalu tab di keyboard. Kemudian nilai dalam atribut href ini itu merupakan alamat di mana file style 2 CSS ini kita simpan. Itu tepatnya di dalam folder CSS. Jadi sekarang di sini nilai atribut hrefnya adalah CSS, ya ini ya. Tinggal diklik. Kemudian yang akan kita panggil adalah style 2 titik CSS. Saya klik. Nah, sekarang file pertemuan 2 titik HTML dengan style 2 titik CSS itu sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke topik pembahasan kita mengenai selektor pada CSS. Jadi pada dasarnya, ya selektor adalah sebuah pola yang digunakan untuk mencari suatu tag ya atau elemen yang akan diberikan style. Nah, ada 3 selektor yang akan kita bahas di video ini. Pertama, ini saya komentari ya. Ada yang disebut dengan tag selector. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan kelas selector. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan ID selector. Ya, jadi 3 selektor yang akan kita bahas untuk video ini. Nah, pertama untuk tag selector. Jadi tag selector ini di mana tag HTML itu kita gunakan sebagai selektor untuk men-style elemen tersebut. Nah, cara penggunaannya, misalnya di sini saya punya tag H2, lalu saya isikan dengan judul artikel, lalu di bawahnya saya punya tag P, lalu saya isi dengan lorem. Nah, jadi anggaplah ceritanya di sini, saya punya artikel terdiri dari judul artikel yang saya bungkus dengan H2, kemudian isi dari artikel ini saya bungkus dengan tag P. Nah, jika saya ingin memberikan style pada tag H2, ya di mana selektornya nanti adalah tag H2, ya, jadi saya akan memberikan warna teksnya adalah warna biru,
Maka di file CSS ini, ya di style2.css, selektornya adalah H2. Ya, H2, kemudian buka kurung untuk style CSS-nya. Saya gunakan property color karena saya ingin warna teks dari H2 ini adalah warna biru. Jadi kita menggunakan property color untuk memberikan warna teks. Lalu nilai dari property color ini itu merupakan warna ya. Ini saya ketik blue, lalu titik koma. Nah, jika kita jalankan file ini, ya di Windows Explorer, kita cari pertemuan 2.html. Ini saya klik 2 kali. Nah, maka tag H2 itu akan diubah warna teksnya ke warna biru. Ya, jadi selang kembali, selektor itu digunakan untuk mencari suatu tag atau elemen di HTML yang akan diberikan style nantinya. Nah, karena kita menggunakan selektor di sini menggunakan tag HTML yaitu H2, maka CSS ini itu akan mencari tag H2 yang ada di dalam file HTML. Jika sudah ketemu, maka akan menggunakan properti yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, jika misalkan ya untuk paragraf ini ya saya akan berikan warna merah. Nah, di sini sudah ada tag P yang bisa kita gunakan sebagai selektor. Nah, di sini saya enter 1 kali. Selektornya P ya. P lalu buka kurung kurawal, kemudian property color, lalu titik 2, kemudian read. Nah, sampai di sini kita akan jalankan lagi di browser, saya refresh. Nah, maka tag P ini ya atau paragraf ini itu akan diubah ke warna merah. Jadi setiap kali ada tag H2 dan tag P, maka akan kena style dari CSS ini. Jika saya punya H2 lagi di sini di bawahnya, tag H2 lagi, lalu saya isi judul artikel 2, kemudian saya punya lagi tag P di bawahnya, saya isikan dengan lorem. Nah, jadi setiap kali ada tag H2 dan tag P, maka akan mengacu ke style ini. Ya, karena selektornya adalah H2, kemudian tag P. Jika kita refresh di browsernya sekarang, nah, maka H2 ini akan diubah warna teksnya warna biru dan paragrafnya adalah warna merah. Ya, jadi itu mengenai tag selektor pada CSS. Nah, selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana jika ya artikel yang pertama ini ya semua teksnya warna biru, kemudian yang artikel kedua ini semua teksnya warna merah. Ya, kita tidak bisa lakukan seperti ini di file CSS. Yang paragraf, kalau saya ganti di sini blue, ya, kemudian saya refresh di browsernya, nah, maka semua artikel itu akan diberikan warna biru. Nah, padahal yang kita inginkan artikel pertama itu warna biru dan artikel kedua itu warnanya warna merah. Ya, kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, maka dari itu ada selektor yang kedua, yaitu menggunakan kelas selektor. Nah, untuk menggunakan kelas selektor, ya di dalam TKTML di sini, ya kita bisa tambahkan kelas, ya menggunakan atribut kelas, lalu sama dengan, kemudian petik 2, kemudian nama kelasnya. Ya sebenarnya nama kelasnya bebas ya. Ini misalnya di sini kelasnya merah, lalu yang tag P-nya, saya tambahkan atribut kelas, lalu sama dengan, kemudian petik 2, kemudian kelasnya merah. Nah, sekarang untuk artikel kedua, ya tepatnya di tag H2, di sini kita sudah punya kelas merah, begitu pula dengan tag P, menggunakan kelas yang sama yaitu merah. Nah, jika kita lihat hasilnya di web browser, ini saya refresh, ini belum ada perubahan ya,
karena kita belum mendeklarasikan kelas merah ini. Nah, untuk penggunaan kelas di CSS, ya, kita kembali ke style 2. Di sini, jika menggunakan kelas sebagai selektor, maka kita awali dengan titik seperti ini, kemudian nama kelasnya adalah merah. Lalu, buka kurung kurawal, kemudian di sini property color, ya, karena tadi kita ingin artikel kedua itu warnanya merah, read di sini. Nah, sampai di sini kita lihat hasil di web browser, saya refresh sekarang. Nah, maka artikel kedua ini itu akan diberikan warna merah, yaitu jika menggunakan kelas. Nah, satu catatan di sini, pada saat ingin membuat nama kelas, walaupun kita bebas ya memberikan nama kelas, tapi usahakan kelas yang dibuat itu ada maknanya ya, atau ada kaitannya dengan elemen tersebut. Ya, bukan berdasarkan hasil atau tampilannya pada saat kita jalankan di web browser. Ya. Nah, di sini saya menggunakan kelas merah, kemudian hasil di web browser itu adalah warna merah. Nah, suatu saat jika ya properti dari kelas merah ini saya ganti dengan yellow, ya, jadi kelasnya merah tapi properti CSS-nya adalah yellow. Kalau saya jalankan di web browser, nah tentu kelas ini, ya, nama kelas ini tidak lagi relevan. Ya, karena ini adalah artikel, maka nama kelasnya ini bisa saja saya ganti dengan artikel, kemudian ini artikel juga. Nah, sampai di sini hati-hati, kalau saya jalankan di web browser, saya refresh, nah, maka kembali ke warna biru. Ini kenapa? Karena CSS sekarang itu tidak menemukan kelas yang namanya artikel. Yang kita deklarasikan di sini itu kelas merah. Kelas merah itu tidak ada pada file HTML. Jadi di sini bisa kita ganti yang merah ini artikel. Artikel color yellow ini saya ganti dengan red. Oke, sampai di sini saya refresh web browsernya. Nah, yaitu mengenai selektor kelas pada CSS. Nah, selanjutnya ini saya pindahkan ke sini, Ctrl X di sini ya. Ya. Ini untuk kelas selektor, kemudian kita akan coba untuk ID. Untuk ID, saya buka tag H2 lagi di sini, kemudian judul artikel 3, lalu di bawahnya saya buka tag P lagi, saya isikan dengan lorem. Oke. Untuk penggunaan ID, ya, ini sama ya kita letakkan di dalam tag HTML-nya yang akan kita berikan style, cuma di sini kita menggunakan atribut ID. Ya, ID lalu sama dengan, kemudian nama ID-nya apa. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih nama ID yellow ya. Kemudian yang satu ini, yang paragraf ini, saya kasih ID juga sama dengan, lalu di sini yellow. Oke, sampai di sini. Saya lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, ini akan mengacu ke sini ya, judul artikel 3. Kemudian paragrafnya dia akan menggunakan style dari judul artikel 1. Ya, dia akan mengacu ke sini, H2 dan P. Nah, kenapa? Karena kita belum mendeklarasikan untuk ID. Nah, untuk menggunakan selektor ID, ya di CSS, itu kita awali dengan tanda crash ya, pagar seperti ini, lalu nama ID-nya. Ya, nama ID-nya tadi yellow. Lalu buka kurung kurawal, saya enter satu kali di sini, kemudian properti CSS-nya ya, karena kita ingin mengubah teksnya warna kuning, kita gunakan property color untuk mengganti warna atau memberikan warna, kemudian nama warnanya yellow. Ya, sampai di sini, kita kembali ke browser, kita refresh sekarang. Nah, maka artikel ketiga ini itu akan diubah ke warna kuning. Ya, jadi begitu mengenai selektor pada CSS.
Ya, kita bisa menggunakan tag selector, menggunakan tag HTML sebagai selektor CSS, kemudian kita bisa menggunakan kelas, lalu kita juga bisa menggunakan ID selector. Jadi selama masih bisa menggunakan tag sebagai selektor CSS, maka gunakan tag HTML sebagai selektornya. Jika tidak ada lagi cara ya menggunakan tag HTML sebagai selektor, maka gunakan kelas. Dan yang paling sering nanti kita gunakan di sini di antara ketiga selektor ini yaitu tag selector dan kelas selector. Ya, untuk ID untuk sementara saya pending terlebih dahulu. Kita akan fokus ke tag selector dan kelas selector. Baik, begitu mungkin mengenai selektor pada CSS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.